warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Semoga kalian semua baik-baik semua ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di musim panas di Kairo ini sekarang. Dan alhamdulillah juga kita sudah melaksanakan termin, yaitu ujian semesteran di Al-Azhar. Dan sekarang karena sudah musimnya liburan, maka kita akan mengisi liburan kita dengan kegiatan Rihla, yaitu Rihla bersama teman-teman dari Provinsi Bengkulu. Oke guys, yuk ikutin keseruan perjalanan kita. Berwisata di Kairo mungkin sudah menjadi hal biasa bagi para pelajar di Al-Azhar. Namun kali ini ada hal yang berbeda dan spesial, karena kita akan pergi bersama teman-teman dari Provinsi Bengkulu. Meski tidak semua dari kami bisa hadir, semangat untuk menjalin tali silaturahmi tetap menyala. Yuk ikuti keseruan perjalanan kami. Oke, Pak Kana, tadi lagi betul. Dan kita mau lihat bangunannya Firaun. Dan kita cukup lihat aja, nggak usah dikagumi ya. Karena itu bangunannya orang kafir. Kita awali pelajaran kita supaya tetap berkah. Ya Allah menyelamatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati naik itu sama Setelah duduk di dalam mobil menuju objek wisata yang pertama, permulaan Rihla ini pun sudah dimanjakan dengan pemandangan indah sepanjang jalanan kota Kairo. Dan tak terasa, wajah estetika piramida pun sudah terlihat jelas dari jendela kaca. Setelah sampai di depan gerbang, kami pun bergegas membeli tiket agar segera bisa memasuki area piramida. Oke, teman-teman, sekarang kita udah sampai di piramid Mesir. Ya, di belakang kita bisa melihat ini adalah piramid Khufu yang merupakan salah satu keajaiban dunia yang ada di Mesir saat ini. Dan piramid Khufu ini memiliki ketinggian 146 meter dari permukaan tanah. Dan mari kita lihat lebih dekat dan kita pelajari lebih banyak tentang sejarah dari piramid. Piramida Giza yang terdiri dari piramida Khufu, Khafre, dan Menkaure dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu selama dinasti keempat di Mesir. Piramida ini berfungsi sebagai makam para Firaun dan mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kehidupan setelah kematian. Bangunan ini dibangun dari jutaan blok batu besar yang masing-masing bisa mencapai berat beberapa ton. Proses konstruksinya melibatkan ribuan pekerja dan teknologi canggih pada zamannya. Well guys, sekarang kita lagi mau naik ke jendela atau pintu yang ada di tengah-tengah piramida Khufu bersama teman-teman dari kota Bengkulu. Ini ada tour guide kita, Kak Hasan. Salam, how are you? Seluma. Salam Seluma. Guys, kita udah di depan pintunya, tapi ternyata ini kita harus beli tiket di gerbang tadi, dan gerbang jauh banget di sono. Akhirnya kita memutuskan untuk melanjutin perjalanan aja ke piramid yang lain tanpa masuk ke dalam piramida Khufu ini. Oke, stay tune, ikutin terus perjalanan kita bersama Ustadz Sanjanovic. Setelah gagal memasuki piramida Khufu, kami melanjutkan perjalanan ke piramida yang lainnya. Di sini kami menikmati keindahan dari bangunan pencakar langit pada zamannya ini. Kami juga segera mengabadikan momen spesial ini dengan berfoto bersama teman-teman yang hadir. Beberapa dari kami juga ada yang menaiki unta serta berpacu dengan kuda. Oke
Oke, alhamdulillah teman-teman. Tadi kita sempat mau masuk ke jendela atau pintu di tengah-tengah dari piramid Khufu ini, tapi nggak jadi karena kita harus beli tiketnya dulu di gerbang awal dan nggak memungkinkan untuk kita kembali lagi ke sana. Sekarang kita udah ada di belakangnya piramida Khufu, berdekatan dengan piramida-piramida yang lain. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi atau mengambil pelajaran dan sejarah dari piramid ini, kita minta penjelasan dari senior kita yang udah lama di Mesir kepada Kak Aksan. Nih Kak Aksan, coba nih jelasin dulu ke teman-teman, apa sih tujuannya piramid ini dibuat, atau ya pengetahuan-pengetahuan yang lain mungkin agar kami semua bisa tahu. Alhamdulillah kita sekarang berada di salah satu objek wisata terbesar di Mesir, tepatnya di Piramid Giza, yang merupakan adalah piramid terbesar yang ada di dunia, ya. Tertempatan di kota Giza. Nah, menurut penelitian tujuan dibangunnya Giza itu banyak. Ada mengatakan bahwasanya dibangun untuk menunjukkan kemegahan suatu kerajaan, ataupun dibuat untuk menjadi makam atau penimbunan harta. Namun kalau kita lihat di Al-Quran, salah satu tujuan dari orang dibangun piramid adalah untuk melihat Tuhannya Musa. Inilah salah satu kesyirikan yang ada pada masa itu, yaitu Firaun, atau yang bahasa nama aslinya itu Meneptah, yang ditenggelamkan oleh Allah di Sungai Nil. Diselamatkan. Mungkin salah satu karya beliau adalah piramid. Tidak tahu piramid yang mana, mungkin salah satu raja yang menginspirasi. Jadi bisa kita dengar teman-teman ya, bahwasanya piramid ini dibikin ya oleh Firaun dengan tujuan untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Iya, itu kayak seperti itu. bisa sebutin ayatnya gitu Kak, biar lebih spesifik, biar teman-teman bisa bisa lihat di surat Ghafir kalau nggak salah ayat 36, silakan dicari sendiri ya. Makasih banyak Kak Aksan penjelasannya. Yuk kita lanjut lagi teman-teman, keliling lagi. Well guys, sekarang kita udah di tahap terakhir mengunjungi piramida. Dimana kita sekarang Kak? Abul Hul, Sphinx. Sphinx. Ya, yang mana Sphinx ini sejarahnya dimaksudkan dibangun Sphinx ini untuk menjaga 3 makam dari raja-raja Firaun, raja-raja Mesir zaman dahulu. Mitosnya gitu ya, perlu penjagaan ya. Gimana nih? Tugas Masih percaya kalau Firaun itu Tuhan? Masih butuh penjaga dari makamnya. Oke, di sini juga ada jualan-jualan. Kalau kalian mampir ke Sphinx, ini banyak oleh-oleh yang bisa dibeli, bisa dipilih sendiri tuh. Setelah 3 jam mengelilingi piramida di bawah terik matahari dengan suhu 43 derajat Celcius, kali ini kami akan berpindah ke Masjid Amr bin As. Masjid ini adalah masjid tertua di Mesir sekaligus Afrika yang didirikan oleh sahabat Nabi yang bernama Amr bin As pada tahun 641 Masehi. Di sini kami akan melaksanakan sholat zuhur, makan siang, serta beristirahat hingga waktu sholat asar tiba. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah di penghujung rihla kita pada sore hari ini. Sekarang kita berada di pinggiran sungai Nil, yaitu tepatnya di Mamsyah, dan ini merupakan salah satu tempat rekreasi yang terbaik lah buat teman-teman semuanya yang mau menikmati senja di sore hari. Ini bisa dilihat di tempat ini, insyaallah ya. Dan insyaallah setelah ini kita akan naik di perahu, naik di kapal. Kita akan berlayar di tengah sungai Nil sambil menikmati senja di sore hari. Inilah penghujung rihla kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Nantikan vlog berikutnya. See ya. Dan tiba di penghujung perjalanan sore hari ini. Kami menutup rihla ini dengan berlayar dan menikmati senja di Sungai Nil. Kami juga berfoto bersama untuk mengenang momen ini di masa yang akan datang.